Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terimalah salam peneguhan iman hanya dan oleh kebajikan Tien berkenan. Weta Tung Tien. Sancai. Puji syukur patut selalu kita panjatkan kehadirat Wang Tien Sangti. Karena apa? Dengan karunia-Nya lah kita bisa hadir berkebaktian pada siang hari ini di Makin Depok. Sietien Ceun, saya ucapkan terima kasih Bapak Wunse Wicandra yang telah mengundang saya pada hari ini, meskipun sebenarnya jadwalnya delay 2 minggu atau 3 minggu ya Pak. Mohon maaf karena kemarin suasananya pengen liburan ceritanya ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, sebenarnya terus terang saya grogi. Beneran saya grogi. Grogi bukan berarti apa ya, kiri kanan kamera. Terutama saya baru kali ini di Depok. Mohon izin nih Ketua dan para rohaniwan senior dan para sesepuh. Beneran. Tapi kita semua belajar. Dari tempat yang rendah terus maju menuju tinggi. Nggak ada yang boleh dibilang mentang-mentang udah rohaniwan semua pasti bisa. Bisa. Namanya juga manusia. Ada juga nggak bisanya juga. Itu normal. Ya. Pada siang hari ini saya sih kalau Ciang Tau atau sharing nggak yang susah-susah Bapak Ibu sekalian. Kita semua belajar dari kehidupan kita aja sehari-hari. Tema yang saya ambil pada siang hari ini itu arti hidup. Ini PPT juga bukan saya yang bikin Bapak Ibu. Anak saya yang bikin. Bisa, cuman males saya ngerjainnya. Ya, arti hidup tentunya kita semua tahu ya. Apa sih arti hidup kita? Kenapa sih kita hidup? Kenapa sih kita dilahirkan? Kenapa juga sih kita mengimani ajaran Konghucu? Apakah karena dari mama atau dari papa atau karena terpaksa atau dari hati sendiri? Itu jawabannya ada di diri kita masing-masing. Kalau saya sedikit cerita Bapak Ibu sekalian. Terus terang lagi kecil, anak-anak, orang tua bilang, mama bilang, "Kelitang sono," katanya, "jangan bangun jam 9. Orang-orang udah pulang dari Litang nih baru bangun." Ya, saya jawab. Seiring waktu, semasa SD waktu itu ya, saya ke Litang. Pagi-pagi saya bangun, mandi, semangat ke Litang. Belum selesai kebaktian saya udah di rumah. Coba itu. Belum selesai kebaktian udah di rumah. Pasti ditanyain sama mama papa. Kenapa udah sampai di rumah emang kebaktian udah selesai? Belum. Ya kalau belum selesai ya ikutin sampai selesai. Ya dah minggu depan gitu kan. Minggu depan bukannya ke Litang, malah pundung kalau kata orang Jawa. Nggak ke Litang. Seiring waktu SD, SMP kebenaran saya ketemu Wunse Wicandra waktu SMP. Waktu itu pertama kali saya khotbah di depan Wunse Wicandra. Waktu EPTA praktek ya Pak ya? Iya, itu kurang lebih tahun 95 waktu itu. Cukup lama juga, sekarang tahun 2025. Udah 30 tahun. Saya khotbah di depan guru saya. Coba itu. Sebenarnya itu juga yang bikin saya grogi Bapak Ibu sekalian. Tapi sekali lagi Nabi menekankan
pentingnya belajar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana seorang siswa belajar kepada gurunya, dan ketika siswanya udah bisa, khotbah lagi dia di depan gua, katanya gitu kasarnya. Yaitu guyon aja Bapak Ibu sekalian. Terus terang, seiring waktu SMP, saya aktif di Litang, Cibinong. Aktifnya mungkin karena lebih kepada bukan panggilan hati ya Bapak Ibu sekalian. Maklumlah, lagi SMP kita lagi labil-labilnya tuh, doyan main segala rupa, karena tugas agama aja tuh mesti nyatet, minta tanda tangan ya Pak ya. Terus terang aja saya Pak, jujur saya hari ini 30 tahun yang lalu Pak iya, saya kebaktian, cecap go, wah saya kebaktian terus ya. Udah gitu dengan harapan ada target dah, sekian dapat nilai sekian. Wah udah aman nih 20 lebih, jadi bisa nyantai udah kebaktiannya hari Minggu aja. Cecap gue gak dikejar. SMP EPTA praktek khotbah, saya bingung, saya belum pernah khotbah. Jangan kata khotbah, berdiri di depan bapak-bapak ibu kayak gini aja juga saya udah keringet dingin. Ini AC-nya ada 6, saya gerah ini di depan sendirian. Iya. Tapi ya itu tadi, namanya kita belajar. Jangan kita merasa minder dengan apa yang kita punya, dengan kemampuan kita yang ada. Saya sendiri terkadang banyak kritikan. Kritikan bukan jauh-jauh Bapak Ibu. Ketika saya mendapat tugas nih dari Depok contohnya, belum lama ini, istri saya tahu, anak saya tahu. Ini nggak salah nih si Papi di Depok dapat tugas. Enggak, kenapa? Awas ya, kalau khotbahnya muter-muter katanya. Muter-muter coba, kayak loading gitu ya. Nah, itu dah pentingnya pembinaan diri. Kenapa? Ya dari ruang lingkup yang kecil dulu. Diri kita, keluarga, sebelum keluar lagi. Jadi sebelum kita melangkah keluar pintu rumah nih, udah ada warning nih, kiri kanan. Awas ya, yang bener ya. Awas ya, kalau muter-muter situ-situ juga, malu-maluin aja, gitu. Tapi itu juga merupakan koreksi buat diri kita sendiri. Bukan berarti kita dikoreksi sama anak, istri misalnya. Ah, kamu juga belum tentu bisa. Nah, jadi kan ego yang keluar. Kan di Sesu juga dikatakan, gembira, marah, sedih, senang, itu ada di dalam diri kita masing-masing. Harus kita kendalikan. Jangan ketika ego kita keluar, waduh, udah ngerasa paling benar, udah ngerasa paling oke misalnya. Mentang-mentang jadi bapak gitu. Bener wae. Enggak. Makanya di Sesu juga Nabi mengatakan, bina diri dari kita sendiri. Jangan kita ngatur orang begini. Enggak bakalan bisa, Bapak Ibu sekalian. Kita semua juga kan memiliki watak sejati yang berbeda-beda. Tentunya pengembangan dari watak sejati itu pula memiliki yang berbeda-beda pula caranya. Feral, next slide aja. Ya, kenapa saya memilih gambar ketimbang tulisan? Karena ngetik kelamaan. Ini Bapak Ibu, ada gambar anak laki-laki dan anak perempuan sampai aki-aki dan nenek-nenek. Jadi kalau kita bertanya untuk diri kita sendiri, akan kemanakah kita? Akan kemanakah kehidupan kita ini bersama dengan keluarga?
Apakah dengan cara mengimani Konghucu misalnya, kita tujuannya surga atau neraka? Di dalam ajaran Nabi nggak dikatakan begitu. Yang penting kita membina diri, terus melangkah dan melangkah dan melangkah dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi di dalam menempuh jalan suci yang telah difirmankan. Saya ngomong di sini bukannya berarti saya udah sampai setengah jalan gitu jalan sucinya, nggak bisa diukur. Kalau dari Cibinong ke Depok bisa saya ukur, oh berapa kilometer nih. Tapi jalan suci Tuhan nggak ada yang tahu. Kita belajar bukan sehari 2 hari. Jangan karena saya pribadi, saya rohaniwan nih, wah udah nggak usah belajar, nyantai aja di rumah gitu. Enggak. Jangan sampai, ya ini menurut saya, jangan sampai ketika kita jadi umat biasa nih ya, umat yang aktif lah ya. Ketika saya pengen jadi rohaniwan, anggaplah, direferensiin sama ketua. Oke, jadi pelantikan. Lah, ntar giliran udah jadi rohaniwan pakai HLD gini, uset deh jadi sombong. Lu hormat gua, bukannya gua hormat lu gitu kan. Jangan sampai. Itu sangat-sangat apa ya namanya, jangan sampailah terjadi sama diri kita semua. Karena semua tuh kita di mata Tuhan sama. Nggak ada yang lebih gede. Yang lebih gede yang gemuk badannya doang. Tapi kebajikannya nggak tahu. Sekarang kalau ditanya berapa banyak saldo kebajikan kita dari mulai lahir sampai aki-aki atau nenek-nenek, ada yang tahu? Nggak ada. Sama saya juga. Nggak ada yang tahu. Semua nggak ada yang tahu saldo kebajikan kita di dunia ini. Lalu bagaimana ketika kita meninggal dunia? Hari ini misalnya ketemu nih, besok nggak bakalan ketemu Bapak Ibu sekalian. Ya soalnya kita udah masing-masing kerja ya. Iya. Ketika kita saldo bank kita bisa kita lihat nih, oh ada 50.000. Dilihat lagi tanggal tua, belum gajian om katanya gitu. Kalau saldo kebajikan nggak tahu, bahkan seorang canglaw pun mungkin nggak bakalan tahu berapa banyak kebajikan kita yang kita kumpulkan dari lahir sampai tua. Makanya tadi dibacakan di dalam sesu, harta benda menghias rumah, laku bajik menghias diri, hati yang lapang akan membuat tubuh kita sehat. Harta benda semua perlu, termasuk saya. Laku bajik kita juga lagi berusaha, kita tambahin terus saldo kebajikan kita. Kebajikan kita ciptakan, jangan menunggu, jangan orang nunggu pertolongan dari kita baru jalan, jangan. Kebajikan itu tidak akan menunggu, tapi kita ciptakan sendiri. Kenapa? Ya itu tadi, kita nggak tahu kehidupan setelah kita di dunia ini akan seperti apa, kita juga nggak tahu. Kalau menurut ajaran kita pasti peitien, tapi peitien seperti itu kan kita juga nggak tahu. Kalau ada yang nanya peitien itu seperti apa, ada yang mau duluan? Nggak. Nanti saya beliin dah saldonya, pulsanya, kuota. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang mau juga duluan. Kadang saya berpikir, ada yang disebut kemelekatan juga. Tapi kita sebagai umat manusia, semua pasti memiliki semua itu. Apakah kepada keluarga,
orang tua, dan sebagainya. Bukannya berarti saya menilai kemelekatan itu salah, enggak. Semua menurut versi masing-masing. Nggak bisa ajaran Konghucu lebih benar, yang ini bla 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 bla, enggak. Yang tadi saya bilang, kita lagi belajar dari tempat yang rendah ini terus maju menuju tinggi, setahap demi setahap. Seumpama menaiki anak tangga tadi, kita lagi pas mau kebaktian tuh, step by step. Jangan sampai hidup kita sia-sia, Bapak Ibu. Boleh next slide kok. Nah, ini untuk sebuah tujuan, arah lebih penting daripada kecepatan. Contohnya, saya tadi dari rumah, tujuannya kan ke Depok. Jalannya banyak yang lebar udah. Dulu mah kan jalannya masih kecil, takut nyasar. Tadi sebelum Alfamart ada gang ke kiri, saya pikir ke situ, nggak taunya enggak, lurus terus. Sietenceen nggak nyasar. Kalau ditanya tujuan kita apa, tujuan hidup kita kemana sih? Apakah nanti PTN atau yang lain? Tentunya masing-masing bisa dijawab dengan hatinya, karena arah manusia ditentukan oleh hatinya, arah pohon ditentukan oleh angin. Ketika kita lahir, diciptakan di dunia ini melalui perantara ayah bunda, dikasih sama Tuhan tuh watak sejatinya. Nah, tinggal kita mengembangkannya. Bagaimana kita mengembangkan watak sejati itu? Jangan sampai kita udah di dunia ini nih, udah melalui ayah bunda, kita sia-sia hidup. Pulang kerja Senin sampai Jumat, Sabtu libur, Minggu nggak kebaktian, udah aja begitu wae. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang kita punya selama hidup kita. Mungkin saya pernah mengalami juga hal seperti itu, tapi jangan dijadikan boleh diikutin, jangan. 20 tahun Bapak Ibu saya nggak aktif ke Litang. Aktifnya tiap minggu nganterin anak doang ke Litang, di pelataran parkir doang di depan situ. Bocah mah suruh masuk, ayo masuk kebaktian, mesti kebaktian. Bapaknya mah gelap ya. Tapi dari hal-hal yang kecil itu sebenarnya seharusnya juga kita menyadari apa yang kita tekankan ke anak-anak harusnya lebih dulu ditekankan kepada diri kita sendiri. Nah, itu balik lagi ke ajaran Nabi yang paling mendasar, pembinaan diri. Tapi kadang kita nggak nyadar, di tengah kesibukan ya, nyari cuan segala rupa lah, anak-anak kita anterin ke kebaktian ke Litang. Ayo ke Litang, bangun pagi, ntar pulang dari Litang tidur lagi nggak apa-apa. Tapi kita kadang nggak menyadari semua itu. Tapi ada sisi positif dan negatifnya lah ya. Kayak yin dan yang gitu. Seperti yang suka kita pelajari, bahwa setiap positif ada setitik negatif. Ada yang negatif, pasti ada positif juga. Ya itulah Bapak Ibu sekalian, pentingnya kita memiliki arti hidup. Kita di tengah-tengah masyarakat tentunya bisa berbaur dengan saudara-saudara sebangsa kita. Di tengah-tengah saudara seiman kita bisa
bertemu, berkumpul, saling sapa, nanya siapa namanya ya. Saya sendiri nggak hafal di sini orangnya satu persatu. Cuma yang berteman di media sosial aja nih yang saya lihat kelihatan, oh makin Depok nih, gitu. Tujuan lebih penting daripada kecepatan. Kita hidup di dunia ini kan hari demi hari, waktu demi waktu, detik demi detik kita lalui. Setiap kesempatan itu pasti ada, entah berbuat baik, ada yang berbuat tidak baik juga, ada yang bermanfaat, ada juga yang tidak. Itulah hidup. Saya sendiri belum 100% benar, tapi minimal apa yang kita lakukan saat ini Bapak Ibu sekalian, kita udah sesuai dengan rel jalan suci Nabi melalui ajaran Cesengkungce tentunya. Memang tidak mudah kadang kita menjalankan ajaran Nabi, tapi ya itu tadi, balik lagi, belajar. Karena Nabi sendiri pernah bilang bahwa ada 5 menurut Nabi tipe manusia itu sendiri. 1, manusia biasa. 2, cendekiawan. 3, cunce. 4, orang bijak. Yang 5, sengren atau orang suci. Kalau kita bertanya di antara 5 ini, kita yang mana? Cunce ya? Iya. Kita lagi jalan nih biar jadi seorang cunce. Apakah kita sudah seorang cunce? Minimal kita on the track. Lagi OTW nih jadi cunce gitu. Tapi jangan lupa apa yang diajarkan Nabi kepada kita. Bagaimana sabda Nabi 2500 tahun yang lalu sampai sekarang tetap abadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi juga dibacakan, pagi mendengar jalan suci, sore hari mati pun ikhlas. Kalau dulu waktu saya sekolah minggu, ngartiinnya bukan kayak sekarang. Tadi lahir, orang tua meninggal. Sekarang kita kebaktian misalnya, ntar sore juga mati, nggak apa-apa gue mah kayak gitu. Padahal bukan gitu ya bapak-bapak, ibu-ibu. Itu mengingatkan kita, jangan sampai sia-sia nih hidup. Keluarga, kiri kanan, rukun, kakak adik tiada perselisihan, suami istri kadang dordar, kadang ya, tapi enggak juga ya. Tuhan menciptakan semuanya tuh indah. Tinggal kita nih manusianya. Kadang juga nggak memungkiri juga kesulitan dalam hidup, dalam berkeluarga itu pasti ada. Perselisihan itu ada. Tapi bukan berarti kita saling gontok-gontokan atau selek gitu. Tapi lebih kepada saling pengertian dan introspeksi kita ke dalam diri. Bagaimana ketika kita pacaran, nggak seindah waktu pacaran ketika sudah keluarga. Kalau lagi pacaran, aus aja dikasih minum dulu misalnya. Minum dulu kok misalnya. Mau minum apa? Tapi kalau udah keluarga pasti perubahan ada ya. Bener gak? Iya. Nah itu dia. The real. Bukan real life. Real person. Iya. Perubahan pasti ada. Tapi memang kita lebih kepada ke penyesuaian diri kita masing-masing.
Bukan berarti gara-gara nggak disediain makan atau minum, udah masih banyak warteg misalnya. Nggak gitu. Ya semua butuh waktu. Yang disebut tadi juga pembinaan diri. Setahap demi setahap lah. Kita kan hidup nggak tahu bakalan meninggalnya kapan. Kita cuma nungguin antrian kalau kata Wonse Chandra Kurniawan. Kita nunggu antrian nih. Nomor berapa sih kita nih? Tahun berapa sih kita meninggal? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kita bakalan kembali kepada Tuhan atau gimana? Yang penting intinya membina diri. Jangan suka kepo juga katanya. Tapi kan sekarang banyak yang kepo juga ya. Media sosial banyak tuh, ada yang kepoin trending segala rupa. Harus bisa menanamkan pembinaan diri di dalam diri kita masing-masing. Itulah pentingnya tujuan lebih untuk sebuah tujuan, arah lebih penting daripada kecepatan. Jangan sia-siakan hidup kita. Kita sekarang lagi mau jadi seorang junce, lanjutkan. Tapi kalau jadi sengren, belum tentu. Saya juga belum tentu. Banyak hal-hal yang memang belum bisa ke sana, kejauhan. Kok bisa next? Nah ini tadi, harta benda menghias rumah, laku bajik menghias diri. Pasti kita sering ya mendengar ayat kayak gini. Pak, tentunya udah hafal luar kepala ya. Jadi sesuma udah nggak usah dah ya. Udah hafal banget ini mah. Tinggal kita terapin aja nih ayat-ayatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya juga kita udah menjadi orang yang berlapang dada. Hati yang lapang akan membuat tubuh kita sehat. Dengan tubuh kita sehat, kita bisa cari cuan, berbuat kebajikan, dan sebagainya. Tinggal melanjutkan apa yang dicita-citakan oleh kita sendiri. Next kok. Nah ini dia. Hidup menjadi tua itu pasti. Siapa yang gak mau tua? Semuanya pasti gak mau tua ya. Kalau ibu-ibu bisa ditarik pakai benang ya. Jangan takut menjadi tua. Takutlah ketika hidup sia-sia. Walau usia sudah tua. Makanya kadang ya, kita yang muda memang harus hormat kepada yang lebih tua. Tapi kadang, mohon maaf nih buat senior. Kadang, tapi yang usia di atas kita pun kadang kalau kita hormatin jadi gimana ya? Jadi egonya timbul gitu. Bukan berarti yang tua tuh nggak benar, bukan. Kita saling belajar. Seperti yang ditekankan Nabi juga. Tapi ketika saya dikritik tadi, misalnya dalam lingkungan keluarga, ya kita harus nerima. Kadang kita kalau lagi khotbah suka muter-muter gitu kan. Tapi seiring berjalan waktu itu kita bisa perbaiki. Kadang ada juga tipikal yang nggak mau dikritik, tapi ketika ngeritik, wah paling jago. Tapi kita nggak kayak gitu semua ya. Kita tuh junce yang senantiasa membina diri sesuai dengan ajaran Nabi. Sederhana tapi kita terus maju. Jangan sampai seusia saya misalnya sia-sia hidup kita. Ayo kita terus tambah saldo kebajikan kita biar tebal kayak buku sinar dunia. Terus tambah dan tambah.
next kok. Nah ini kata koko saya nih. Lawanmu bukanlah orang lain. Melainkan kebiasaanmu menunda, malas dan kurang disiplin. Begitu kata Koko. Kata Koko Bruce Lee. Ya, bener gak kata Koko? Bener ya? Iya. Kurang disiplin, malas, kebiasaan nunda. Semua dalam diri saya juga ada itu semua. Biasa nunda, males. Makanya tadi jangan sia-sia dah kita hidup. Ayo terus kita tambahin saldo kebajikan kita. Jangan sia-siain hidup kita. Kita udah dikasih watak sejati. Bense, berapa menit Bense? Hah? Bebas? Oh gitu? Enggak takut pada ngelenggut gitu. Iya, saya lanjutin. Iya, kita sering kadang menunda waktu. Terutama ketika kita lelah. Semua ditunda dulu. Biasalah ya kayak ibu-ibu rumah tangga mungkin ya. Kalau lagi capek. Bener gak sih? Iya. Enggak juga ya? Iya bener. Tapi memang semua itu yang ada di yang si Koko Bruce Lee bilang tuh bener. Nunda, males, kurang disiplin. Coba kalau misalnya kita nggak tunda, nggak males, nggak disiplin, pasti saldo kebajikan kita udah lebih banyak. Pasti kita levelnya juga udah mendekati sengren mungkin. Jauh tapi ya, saya juga masih jauh. Yang penting kita terus membina diri dan membina diri. Jangan bosen ngedengar ayat itu lagi. Bosen. Ngedengar yang khotbah, dia lagi. Jangan dilihat orangnya yang khotbah. Saring. Yang baik, yuk kita jalanin. Jangan lihat saya. Saya mah orangnya kayak begini. Kita saring, kita jalani, mana yang baik, mana yang buruk. Yuk kita jalanin. Sama-sama menurut versi masing-masing. Tapi yang penting tujuannya sama. Relnya juga, mungkin relnya berbeda-beda tapi tujuannya sama tetap. Kita sebagai insan yang beriman, agama menuntun kita untuk senantiasa berbuat baik, berbuat kebajikan. Ketika kita sering berbuat kebajikan, banyak yang lupa. Benar nggak bapak-bapak, ibu-ibu? Kita terus nih berbuat kebajikan nih, pasti ada yang lupa. Ada apa? Berbuat kejahatan misalnya. Jadi yang jahat-jahat tuh hilang. Yang biasa iseng-iseng tuh hilang. Jadi fokus. Tapi jangan terlalu fokus juga, jadi monoton, jadi ngantuk. Kita yang penting udah on the track. Apa yang kita jalani, apa yang kita imani, menurut ajaran Cesengkung kita jalanin. Nggak peduli kiri kanan siapa, kita nerima masukan, kita nerima kritikan, apa yang terbaik untuk diri kita dan keluarga misalnya, kita jalanin. Jangan apa-apa, oh menurut saya begini lebih baik. Oh nggak bisa. Misal kayak model saya nih begini, ngomong bla 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 bla. Saya hanya sharing. Balik lagi ke diri pribadi kita semua masing-masing. Kayak seorang guru, Bun Sewi Chandra dulu ngajarin saya. Pentingnya berkebajikan. Tapi sekarang
apa yang saya pelajari dulu melalui Wonse itu ya memang benar. Mungkin saat itu ketika kita masih sekolah, Bapak bisa aja ngomong kayak begitu, mungkin. Saya juga ngerasain kayak gitu. Tapi ketika seiring bertambah usia, terus pasti kita merasakan apa yang pernah dirasakan oleh beliau. Makanya penting membina diri lagi, berbakti. Coba kalau ditanya berbakti masih relevan nggak? Masih ya. Belum lama ini kan kita sembahyang cengbeng ya. Tentunya semua yang hadir di sini juga udah melaksanakan sembahyang cengbeng. Tidak melupakan leluhur yang sudah mendahului kita. Tanpa mereka kita nggak pernah ada mungkin di dunia ini. Entah di mana. Koko next. Nah, terima kasih dah atas perhatiannya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Yang udah ngeliatin saya, yang udah ngedengerin saya. Semoga kiranya kita nyanyi dulu ya. Farel, arti hidup tadi sekali lagi.
sekalian, terima kasih juga atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk sharing di tengah-tengah umat makin Depok. Dan terimalah salam peneguhan iman hanya dan oleh kebajikan. Tien berkenan, Wei Te Tung Tien. Sancai.